Pasar Antapani, Bandung Timur, baru saja membuka mata ketika suara bentakan kasar menggema di antara kios-kios yang masih berkabut embun pagi. "Cepet bayar, kalau gak mau lapak lo gua obrak-abrik," teriak salah satu preman berkaus hitam dengan tato di lengan. Orang-orang menunduk, pura-pura sibuk menata dagangan. Tak ada yang berani melawan, sebab semua tahu siapa penguasa pasar itu, Dirman Gondrong, lelaki bertubuh kekar dengan rambut menjuntai sampai bahu, mata tajam bagai elang lapar, dan golok besar yang selalu terselip di pinggangnya. Dirman tak sekadar pemalak, ia legenda jalanan. Dari Gang Cicahem sampai sudut Cicadas, namanya disebut dengan nada takut. Ia memimpin kelompok anak pasar, preman-preman yang hidup dari keringat pedagang kecil. Mereka memungut uang keamanan tiap pekan, mengaku menjaga pasar dari gang lain, padahal mereka sendirilah sumber ketakutan itu. Di bawah kepemimpinannya, tak ada yang berani membangkang. Sekali menolak, kios bisa habis terbakar di malam hari tanpa jejak. Pagi itu, Dirman duduk di kursi plastik reyot di pojok warung kopi. Asap rokoknya melingkar-lingkar, menutupi wajah kerasnya. Dari kejauhan, ia memperhatikan para pedagang yang bergegas membayar setoran. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Hidup baginya sederhana, siapa kuat, dia berkuasa. Ia percaya, di dunia ini tak ada yang gratis kecuali rasa takut. Namun entah mengapa, pagi itu pikirannya terusik. Seorang perempuan baru membuka lapak di sisi barat pasar. Wajahnya cantik, berkulit bersih, dan tutur katanya lembut kepada pembeli. Ia menjual panci, ember, dan wajan, tapi yang membuat mata Dirman terpaku bukan dagangannya, melainkan sorot matanya. Ada sesuatu di balik ketenangan perempuan itu, sesuatu yang membuat dada Dirman terasa berat. Nama perempuan itu Lena. Ketika salah satu anak buahnya, Acong, menghampiri Dirman dan melapor bahwa si pedagang baru belum bayar uang keamanan, Dirman hanya mengangguk pelan. "Kasih tahu baik-baik dulu. Kalau dia keras kepala, baru gue yang turun tangan," ucapnya dengan nada datar. Acong bergegas, sementara Dirman menatap kembali ke arah lapak Lena, seperti terseret oleh rasa penasaran yang tak bisa ia jelaskan. Beberapa menit kemudian, Acong kembali dengan wajah pucat. "Bos, dia nolak. Katanya dia gak takut. Dia bilang, rezeki gak bakal berlipat dari hasil nindas orang, gitu katanya." Dirman mengerutkan kening, menahan tawa sinis. "Cewek berani juga, ya," gumamnya sambil mematikan rokok. Dalam hidupnya, jarang ada orang, apalagi perempuan, yang berani bicara begitu padanya. Suasana pasar tiba-tiba terasa lebih sunyi. Dirman berdiri perlahan, langkahnya berat tapi pasti. Setiap orang yang melihatnya menyingkir, tahu bahwa ada badai yang sebentar lagi datang. Di kepalanya, ia hanya ingin memberi pelajaran kecil pada pedagang baru itu, agar tahu di mana posisinya. Tapi jauh di dalam hatinya, ada rasa lain yang tak ia kenali, campuran antara penasaran, marah, dan gentar tanpa sebab. Ketika langkah Dirman berhenti tepat di depan lapak Lena, mata mereka bertemu untuk pertama kalinya. Waktu seakan membeku. Lena menatapnya tanpa takut, tanpa menunduk. Di balik tatapan itu, Dirman merasa seperti dilihat tembus ke dalam jiwanya. Untuk sesaat, ia tak mampu bicara. Angin berhembus pelan, membawa aroma aneh dari arah timur pasar, dingin, tapi menyengat seperti kabar dari dunia yang tak kasat mata. Dan di sanalah, tanpa sadar, Dirman Gondrong baru saja menantang kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Tatapan Lena membuat langkah Dirman seolah terkunci di tanah. Udara di sekitar lapak itu seperti menebal, menahan setiap gerak tubuhnya. Para pedagang yang melihat dari jauh hanya bisa berbisik-bisik, takut menyaksikan dua sosok itu saling berhadapan, sang penguasa pasar dan perempuan yang entah dari mana datangnya. "Ada urusan apa, Kang?" Suara Lena tenang, lembut, tapi menusuk seperti bilah tipis yang dingin. Dirman tersadar, menarik napas panjang, mencoba mengembalikan wibawanya. "Gak usah pura-pura gak tahu, Neng. Semua pedagang di sini harus bayar uang keamanan." Lena tersenyum samar, senyum yang tak menunjukkan takut ataupun marah. "Keamanan, Kang? Bukankah keamanan datang dari Tuhan, bukan dari manusia?" Kalimat itu terdengar sederhana, tapi di telinga Dirman terasa seperti tamparan. Suara perempuan itu membuat jantungnya berdetak lebih cepat, bukan karena kagum, tapi karena ada sesuatu dalam dirinya yang bereaksi, seolah-olah kata-kata itu mengguncang sisi gelap yang selama ini ia pelihara.
Anak buah Dirman yang berdiri di belakangnya mulai resah. Salah satu berbisik, "Bos, udah kasih aja pelajaran." Namun Dirman hanya mengangkat tangan, memberi isyarat untuk diam. Ia menatap Lena lebih dalam, mencoba menaklukkan dengan pandangan yang biasanya membuat orang ketakutan. Tapi kali ini berbeda, mata Lena justru menatap balik dengan tenang, dan di balik ketenangan itu, Dirman melihat pantulan sesuatu, seperti cahaya berputar perlahan di iris matanya. "Aku gak mau cari masalah, Kang," ucap Lena, menunduk sebentar, "tapi aku juga gak akan tunduk pada ketakutan." Suasana pasar makin hening, bahkan burung-burung yang biasa hinggap di kabel listrik mendadak pergi. Acong menatap Dirman, bingung mengapa bosnya tak segera bertindak. Dirman sendiri merasakan keringat dingin mulai mengalir di tengkuknya, padahal udara pagi Bandung itu masih dingin. Ada hawa aneh, seakan dirinya sedang berdiri di hadapan kekuatan yang tak terlihat. Dirman menggertakkan gigi, mencoba menepis rasa aneh itu. "Kau pikir siapa dirimu, berani menantang orang seperti gue?" katanya dengan nada keras. Tapi sebelum Lena sempat menjawab, lampu-lampu kios di sekitar mereka tiba-tiba bergetar, lalu padam seketika. Angin berhembus kuat dari arah timur, membuat kain tenda lapak berkibar liar. Para pedagang menjerit kecil, berlari menjauh. Hanya Lena yang tetap berdiri tegak, rambutnya berayun lembut mengikuti angin, matanya masih menatap Dirman. "Kang Dirman," kata Lena perlahan, suaranya seperti gema dari tempat jauh. "Kau mengaku menjaga pasar ini dari kejahatan, tapi sesungguhnya kaulah yang membuat ketakutan tumbuh di sini. Takdir sedang menegurmu." Dirman melangkah mundur tanpa sadar. Golok di pinggangnya terasa berat, seolah tertarik oleh tanah. Ia mencoba meraih gagangnya, tapi tangannya gemetar. Tubuhnya lemah, dan dari balik suara angin, ia seperti mendengar bisikan lembut, "Jangan menentang pewaris ajian sapu jagat." Lena kemudian menunduk pelan, mengambil sepotong panci dari lapaknya, dan menaruhnya di atas meja. "Kau boleh ambil ini, Kang. Anggap saja tanda damai. Aku tak ingin melawan siapapun." Tapi saat ia menatap Dirman lagi, mata mereka bertemu untuk kedua kalinya, dan kali ini Dirman melihat sekilas bayangan seorang perempuan tua berselendang hitam di belakang Lena, menatapnya dengan pandangan tajam, seperti penjaga dari dunia lain. Tanpa sadar, Dirman mundur 3 langkah. Mulutnya kering, lidahnya keluh. Ia berusaha menertawakan ketakutannya sendiri, tapi suaranya tak keluar. Lena hanya memandangnya sekali lagi, lalu berbalik menata dagangannya seperti tak terjadi apa-apa. Di kejauhan, langit Bandung yang semula cerah perlahan diliputi mendung. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dirman Gondrong merasa takut bukan karena manusia, tapi karena sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh akal. Malam mulai turun di pasar Antapani. Lampu-lampu jalanan berkedip-kedip seperti enggan menyala, sementara gerimis halus jatuh membasahi kios-kios yang mulai tutup. Di sebuah warung kopi dekat gang sempit, Dirman duduk dengan wajah muram. Sejak pertemuannya dengan Lena pagi tadi, pikirannya tak tenang. Rokok yang biasanya menenangkannya kini terasa hambar di bibir. "Bos, kenapa diem aja? Besok kita obrak-abrik aja lapaknya." "Biar tahu rasa," ujar Acong yang duduk di sebelahnya. Tapi Dirman hanya menggeleng pelan. "Ada yang aneh sama cewek itu, Cong. Waktu gue lihat matanya, rasanya kayak ditelanjangi dari dalam." Anak buahnya saling pandang, tak mengerti. Mereka mengenal Dirman sebagai lelaki yang tak takut apapun, tapi malam itu nada suaranya terdengar berbeda, ragu dan berat. "Bos takut sama perempuan," ejek Ucup, sambil tertawa kecil. Namun tawanya mendadak terhenti ketika Dirman menatapnya tajam. "Bukan takut," katanya perlahan, "gue cuma ngerasa, ada sesuatu di balik dia. Sesuatu yang gak bisa dijelaskan." Suasana warung seketika sunyi, hanya suara hujan menetes di atap seng. Acong mencoba mengalihkan suasana. "Udahlah bos, paling dia cuma sok suci. Semua orang bisa dikasih pelajaran." Tapi sebelum Dirman menjawab, lampu warung bergetar, lalu padam seketika. Hanya nyala lilin kecil yang tersisa di meja mereka. Angin dingin meniup masuk dari celah pintu, membuat api lilin menari liar. Dari luar terdengar seperti suara langkah kaki, pelan tapi berat, menapak di genangan air. Semua mata menoleh ke arah pintu, tapi tak ada siapapun di sana. "Jangan bercanda, Cong, lo denger juga kan?" bisik Ucup. Acong menelan ludah, mencoba meyakinkan diri bahwa itu cuma angin. Tapi tiba-tiba suara perempuan terdengar samar dari arah luar,
Lembut namun dingin, jangan menindas orang yang mencari rezeki, Kang Dirman. Lilin di meja langsung padam. Acong menjerit kecil dan terjatuh dari kursi. Dirman spontan berdiri, menarik golok dari pinggangnya, matanya liar menatap ke arah pintu yang kini berayun sendiri meski angin sudah berhenti. Beberapa detik kemudian, semuanya kembali hening. Dirman berjalan perlahan keluar warung, langkahnya berat menembus gerimis. Ia melihat ke arah lapak Lena di kejauhan, lapak itu tertutup rapat, tapi ada sinar samar kemasan memancar dari celah tirainya. Sesaat, Dirman terpaku, hatinya berdebar keras tanpa alasan. Ia ingin mendekat, tapi setiap kali melangkah, ada hawa dingin yang menahan tubuhnya, seolah tanah sendiri menolak pijakannya. Keesokan paginya, saat matahari baru naik, Acong datang dengan wajah panik. "Bos, lo mesti lihat ini," katanya tergesa. Mereka menuju lapak Lena, dan di sana, di atas meja perabot yang rapi, tergeletak segepok uang lusuh, uang keamanan yang seharusnya mereka tagih kemarin. Tapi uang itu basah kuyup, berlumur lumpur, dan di atasnya terletak selembar daun sirih yang masih segar. Di bawah daun itu tertulis di kertas sobek, "Keamanan datang dari hati yang bersih." Dirman terpaku, ia meraih uang itu, tapi begitu jarinya menyentuh, sekelebat bayangan perempuan tua berselendang hitam muncul di benaknya. Suaranya bergema, "Jangan kau ganggu pewaris kami." Tubuh Dirman gemetar, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Anak buahnya menatap heran ketika tiba-tiba ia menjatuhkan uang itu ke tanah dan melangkah mundur. "Mulai hari ini," kata Dirman dengan suara serak, "gak ada yang nyentuh lapak perempuan itu. Gue yang tanggung." Semua anak buahnya bingung, tapi tak ada yang berani membantah. Dirman lalu berjalan pergi, meninggalkan lapak Lena dengan langkah berat dan wajah pucat. Ia tahu satu hal, ada kekuatan besar yang mengintainya, dan semakin ia melawan, semakin dalam ia akan terseret. Dan di kejauhan, dari balik tirai lapaknya, Lena hanya menatap punggung Dirman yang menjauh, lalu berbisik pelan, "Belum terlambat, Kang, asal kau tahu di mana batas dosa dan ampunan." Sejak pagi, pasar Antapani terasa tidak seperti biasanya. Udara lebih dingin dari semestinya, dan kabut tipis menggantung. Di antara tenda-tenda biru yang mulai dibuka pedagang, para penjual berbicara dengan suara pelan, seolah takut mengusik sesuatu yang tak kasat mata. Di pojok warung kopi, Dirman duduk diam tanpa sepatah kata pun. Matanya sembab, wajahnya pucat. Semalaman ia tidak tidur, bayangan perempuan tua berselendang hitam terus menghantui pikirannya. Setiap kali ia memejamkan mata, suara itu datang lagi, berbisik lirih, "Kau sudah diperingatkan, Kang Dirman." Acong dan Ucup, dua anak buah setianya, mencoba menghibur. "Bos, kalau lo terus mikirin itu cewek, kita bakal kehilangan muka di pasar. Orang-orang mulai ngomongin lo," katanya Dirman gondrong kalah sama pedagang cantik. Ucup tertawa kecil, tapi segera terdiam saat Dirman menatapnya dengan mata merah menyala. "Gue gak takut sama dia," bentaknya keras. Cangkir kopi di depannya sampai pecah karena pukulan tangannya. Gue cuma mau tahu siapa dia sebenarnya." Malam itu, saat pasar mulai sepi, Dirman memutuskan turun tangan sendiri. Ia berjalan melewati lorong sempit di antara kios-kios yang gelap, diiringi suara langkah berat anak buahnya. Dari kejauhan, lampu di lapak Lena masih menyala. Dirman menatap cahaya itu lama, lalu berkata, "Jangan ada yang ikut campur. Gue sendiri yang mau ngomong sama dia." Acong sempat menahan, tapi tatapan Dirman membuatnya mundur. Langkah Dirman berhenti tepat di depan lapak Lena. Perempuan itu masih duduk menata barang dagangan, seperti tidak terganggu oleh kehadiran malam yang dingin dan angin yang berdesir aneh. "Neng," suara Dirman berat tapi bergetar. "Gue cuma mau ngobrol. Gue gak mau ribut." Lena mengangkat wajahnya perlahan. Wajahnya tampak tenang, tapi di balik tatapan matanya, ada cahaya samar keemasan yang berputar pelan, halus tapi memancarkan kekuatan yang membuat Dirman sulit bernapas. "Kau datang bukan untuk ngobrol," kata Lena lembut, "kau datang untuk membuktikan kekuasaanmu." Dirman tersentak. Ia ingin membantah, tapi tak bisa. Perempuan itu benar. Ego dan gengsinya sebagai penguasa pasar telah mendorongnya datang malam itu. "Kalau kau memang ingin tahu siapa aku," lanjut Lena, "lihatlah dengan mata hatimu, bukan dengan golokmu." Namun Dirman, merasa ditantang, justru menarik golok dari pinggangnya. "Cukup omong kosong, Neng. Gue gak percaya hal mistik. Dunia ini milik orang yang berani,
bukan orang yang ngumpet di balik mantra. Begitu golok itu terangkat, angin tiba-tiba berubah arah. Tenda-tenda di sekitar mereka berkibar keras, suara logam bergemerincing. Dari bawah tanah, muncul aroma wangi bunga kenanga bercampur tanah basah. Lampu-lampu kios di sekitarnya padam serentak. Lena tetap berdiri tegak, rambutnya berayun pelan tertiup angin. Ia menatap Dirman tanpa berkedip, lalu berkata lirih, "Kau menantang bukan aku, tapi warisan yang menjagaku." Tiba-tiba tanah di bawah kaki Dirman bergetar pelan. Suara gemuruh halus terdengar, seperti desir doa yang teredam. Golok di tangannya terasa panas, lalu berat seolah ingin terlepas. Dirman mencoba melawan, tapi jari-jarinya tak mampu menggenggam. Dari belakang Lena, sosok bayangan perempuan tua berselendang hitam muncul perlahan, menatapnya dengan mata kosong. Dirman mundur selangkah, napasnya memburu, dada terasa sesak seolah udara di sekitar habis tersedot. Namun sebelum ketakutannya berubah menjadi kepanikan, Lena mengangkat tangan, dan segala getaran itu berhenti seketika. "Aku tak ingin mencelakaimu, Kang," ucapnya lembut, "tapi jangan lagi kau uji kesabaran bumi." Dirman terdiam, tak mampu bicara. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, lelaki keras itu merasa kecil, bukan oleh kekuatan manusia, tapi oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Ia menatap Lena dalam diam, dan di balik ketenangan wajah perempuan itu, ia merasakan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kekuatan. Ada luka, ada beban, ada rahasia besar yang belum terungkap. Saat ia melangkah pergi dengan langkah gontai, Lena menatap punggungnya dan berbisik, "Kau akan tahu, Kang, siapa sebenarnya yang melindungimu dari kebodohanmu sendiri." Dan di langit Bandung malam itu, petir menyambar tanpa hujan, seolah menandai dimulainya sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar perseteruan pasar. Malam itu, langit Bandung masih menyisakan guratan kilat di balik awan. Dirman berjalan tergesa melewati gang belakang pasar, napasnya memburu. Golok yang tadi sempat terasa berat kini ia genggam erat, namun tangan kirinya gemetar hebat. Di setiap langkahnya, ia merasa seolah ada mata-mata tak terlihat yang mengawasinya dari kegelapan. Suara bisikan samar terdengar dari segala arah, suara perempuan tua yang pernah muncul dalam mimpinya, mengucapkan kata yang sama berulang kali, "Jangan melawan pewaris kami, jangan melawan pewaris kami." Dirman menutup telinga, tapi bisikan itu justru terdengar makin jelas, langsung ke dalam pikirannya. Ketika tiba di pos ronda tempat anak buahnya menunggu, Dirman disambut tatapan bingung. "Bos, lo kenapa? Wajah lo pucat banget," Acong bertanya khawatir. Dirman tak menjawab, hanya menatap kosong. Matanya seperti kehilangan cahaya. Dalam hatinya berkecamuk rasa malu dan takut bercampur jadi satu, malu karena ia, Dirman Gondrong, preman paling ditakuti di Antapani, bisa dibuat gemetar hanya oleh tatapan seorang perempuan, dan takut, karena ia tahu yang dihadapinya malam itu bukan sekadar manusia biasa. "Cong, lu pernah lihat mata kayak api?" gumamnya tiba-tiba. Acong menelan ludah, bingung. "Maksudnya, bos?" Dirman tak menjawab, ia hanya menatap ke arah kosong, seolah melihat kembali bayangan Lena berdiri di tengah tenda yang berkibar, matanya bercahaya, suaranya lembut tapi menggema seperti mantra. Ia ingat jelas bagaimana tanah bergetar, bagaimana udara membeku di sekeliling tubuhnya. Setiap kali mengingatnya, tubuhnya kembali menggigil. Cewek itu, bukan orang sembarangan, lirihnya pelan. Di luar pos ronda, angin kembali bertiup. Suara seng di atap berderak pelan, seolah ada yang berjalan di atasnya. Ucup memeriksa keluar, tapi tak menemukan siapapun. Ketika ia kembali masuk, wajahnya pucat. "Bos, gue kayak dengar suara perempuan ketawa di luar. Tapi pas gue lihat, gak ada siapa-siapa." Dirman spontan berdiri, goloknya terhunus. Namun saat itu juga, angin berhenti. Sunyi, terlalu sunyi, sampai terdengar lirih suara perempuan dari kejauhan, lembut tapi jelas, "Kau sudah melewati batasmu, Dirman." Tubuh Dirman menegang. Suara itu datang entah dari mana, tapi terasa dekat sekali, seolah berbisik tepat di telinganya. Ia melangkah keluar pos, menatap ke arah pasar yang gelap. Lapak-lapak kosong berdiri sunyi seperti saksi bisu dosa-dosa masa lalu. Di tengah-tengah kegelapan itu, ia melihat sosok Lena berdiri, rambutnya tergerai, pakaian putihnya berkibar tertiup angin malam. Tapi kali ini ada yang berbeda, di belakang Lena tampak bayangan samar sosok perempuan berselendang hitam, berdiri membelakanginya, tangannya seolah menyatu dengan tubuh Lena. Acong berteriak, "Bos,
jangan dekati dia. Tapi Dirman sudah terpikat oleh pemandangan itu. Matanya menatap Lena, dan seketika tubuhnya membeku. Ia ingin bergerak, tapi kakinya tak bisa. Dunia di sekitarnya lenyap, hanya tinggal dirinya dan sosok Lena. Kau mencari kekuasaan, kata Lena perlahan, tapi kekuasaan tanpa hati hanya akan jadi kutukan. Kau telah membangunkan ajian lama yang seharusnya tertidur. Suaranya terdengar dalam, menggema dari langit dan bumi sekaligus. Sekejap kemudian, angin bertiup kencang. Debu dan daun kering berputar di sekitar Dirman. Matanya terpejam, tubuhnya gemetar hebat. Ia merasa ada sesuatu yang merasuk ke dalam dadanya, hawa. Panas bercampur dingin yang membuat jantungnya berdetak tak beraturan. Tiba-tiba, tubuh Acong dan Ucup yang berdiri di belakangnya terhempas tanpa disentuh, terbanting ke tanah seperti diterpa kekuatan tak kasat mata. Mereka menjerit, "Bos, ada apa ini?" Dirman memaksa membuka matanya, tapi penglihatannya kabur. Dalam pandangan remangnya, Lena sudah tidak terlihat, hanya bayangan perempuan tua berselendang hitam yang kini berdiri tepat di depannya. Sosok itu menatapnya dengan mata menyala merah, lalu berbisik pelan, "Kau belum tahu apa yang telah kau bangunkan." Setelah itu, angin berhenti mendadak. Semua hening, dan Dirman terjatuh berlutut, matanya kosong menatap tanah, sementara darah menetes dari hidungnya. Malam itu, semua yang melihatnya bersumpah, wajah sang preman legendaris berubah, seolah sebagian dari dirinya telah ditarik ke dunia yang lain. 3 malam berlalu sejak kejadian itu, namun tidur tak lagi menjadi tempat istirahat bagi Dirman. Setiap kali matanya terpejam, mimpi buruk menyambutnya. Ia melihat dirinya berjalan di tengah hutan berkabut, di mana ratusan tangan hitam keluar dari tanah mencoba menarik kakinya. Di kejauhan, Lena berdiri mengenakan kain putih panjang, namun di belakangnya selalu ada sosok perempuan tua berselendang hitam, menatap Dirman dengan mata merah menyala. "Ajian sapu jagat tak mengenal ampun bagi yang sombong," bisik suara itu berulang-ulang. Dirman terbangun dengan teriakan, keringat membasahi tubuhnya, dan dari hidungnya mengalir darah segar. Anak buahnya kini menjauh. Acong dan Ucup yang dulu selalu setia mulai ketakutan melihat kondisi bos mereka. "Bos kayak orang kesurupan," bisik Acong di belakang warung. Tiap malam teriak, matanya melotot, ngomong sama bayangan. Dirman mendengar bisikan itu, tapi tak peduli. Ia tahu sesuatu sedang menghukumnya. Setiap kali ia melihat pantulan wajahnya di kaca, di balik mata sendiri ia seperti melihat sosok lain, sosok Lena, dengan tatapan yang penuh rahasia dan kekuatan yang tak terjangkau oleh dunia fana. Malam itu, seorang kiai tua datang ke pasar. Namanya Kiai Rahmat, seorang alim dari daerah Cicahem yang dikenal sering menolong orang kerasukan atau diganggu makhluk halus. Ia datang karena mendengar kabar tentang preman keras kepala yang dihantui perempuan pasar. Saat bertemu Dirman, kiai itu menatap lama, lalu berkata pelan, "Kau telah menantang sesuatu yang bukan dari dunia ini, nak. Perempuan yang kau ganggu bukan orang biasa. Ia pewaris darah keturunan Eyang Cakrageni, pemilik ajian pamungkas yang dulu disebut Sapu Jagat." Dirman terdiam. Nama itu, Sapu Jagat, menggetarkan dadanya. Ia pernah mendengar kisahnya dari almarhum pamannya, tentang sebuah ilmu yang bisa menundukkan roh dan mengguncang alam. Ilmu itu konon sudah hilang puluhan tahun lalu karena pemilik terakhirnya tewas dibakar oleh muridnya sendiri. "Jadi Lena," gumam Dirman, "dia keturunan pemilik ajian itu." Kiai Rahmat mengangguk pelan. "Dan kau, malang sekali, telah menyinggung garis keturunannya. Setiap keturunan yang disakiti, ajian itu bangkit untuk melindungi." Keringat dingin menetes di pelipis Dirman. "Tapi kenapa dia gak bunuh gue waktu itu?" tanyanya dengan suara bergetar. Kiai Rahmat menatapnya dalam-dalam. "Karena Lena bukan orang jahat. Ia hanya membangkitkan kekuatan itu untuk menegurmu. Tapi semakin kau melawan, semakin ajian itu menancap dalam dirimu. Kau sudah terikat dengannya, Kang Dirman. Setengah jiwamu kini berada di bawah bayangan Sapu Jagat." Dirman menatap tangannya yang bergetar. Ia merasakan hawa panas di telapak tangan, seolah ada bara api yang merayap di bawah kulit. "Jadi ini bukan mimpi," bisiknya. Kiai Rahmat menggeleng. "Tidak, nak, kau sedang menerima hukuman. Jika kau tak bertobat, ajian itu akan menarik seluruh jiwamu." Namun di balik ketakutannya, masih tersisa gengsi dan amarah dalam diri Dirman. Ia menggertakkan gigi. "Gue gak akan tunduk sama ajian siapapun. Gue Dirman Gondrong. Gue yang nguasain pasar ini." Teriaknya,
berdiri sambil membanting kursi. Kiai Rahmat hanya menatapnya dengan iba. Kesombonganmu itulah yang akan menenggelamkanmu. Setelah berkata demikian, sang kiai pergi tanpa menoleh. Dirman berdiri terpaku di tengah ruangan, dadanya naik turun, matanya merah menatap pintu yang tertutup. Tapi saat ia menunduk, di lantai ia melihat jejak kaki berlumpur, jejak yang bukan miliknya, menuju arah pintu belakang. Ia perlahan mengikuti jejak itu, dan saat tiba di luar, ia terhenti. Di ujung lorong gelap, Lena berdiri menatapnya diam-diam. Kau sudah tahu siapa aku sekarang, ucapnya lirih. Tapi apakah kau tahu siapa dirimu sebenarnya, Kang Dirman? Hening, suara itu bergema dalam pikirannya seperti petir tanpa suara. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Dirman Gondrong mulai merasa bahwa hidupnya bukan lagi miliknya sendiri, bahwa ada kekuatan tua yang sedang menuntut balas atas dosa yang ia buat dengan tangannya sendiri. Malam itu langit Bandung tampak muram. Awan menggantung rendah, dan petir sesekali menyambar di kejauhan, menerangi atap-atap rumah tua di sekitar pasar. Dirman duduk di kursi reyot di markas kecilnya, sebuah bangunan bekas gudang yang kini berbau anyir darah ayam dan keringat. Di depannya, Acong, Ucup, dan dua preman lain duduk dengan wajah tegang. Mereka tahu, apapun yang direncanakan malam itu bukan hal biasa. Gue udah cukup dihina, suara Dirman parau, matanya menatap kosong. Perempuan itu bikin semua orang takut sama gue. Besok pasar gak bakal tunduk lagi kalau gue diem aja. Ucup mencoba menyela, tapi, bos, perempuan itu bukan orang biasa. Gue denger Kiai dari Cicahem bilang dia bawa ajian sakti. Kita gak bisa sembarangan. Dirman menatapnya tajam. Kalau lo takut, lo keluar aja sekarang. Teriaknya. Suasana seketika hening. Hanya suara hujan di luar yang terdengar, menetes pelan di atap seng. Acong menunduk, menelan ludah. Ia tahu bosnya sudah kehilangan arah, tapi juga tahu, melawan berarti mati lebih cepat. Kita ikut, bos, katanya akhirnya. Tapi kalau ini gagal, Dirman tak membiarkan ia menyelesaikan kalimatnya. Gagal bukan pilihan. Menjelang tengah malam, mereka berangkat. 4 motor melaju di jalan basah menuju pasar yang sepi. Lampu-lampu kios sudah padam, hanya satu yang masih menyala samar, lapak milik Lena. Dari kejauhan, sosok perempuan itu terlihat sedang merapikan dagangan dengan lentera kecil di sampingnya. Dirman menepikan motornya, mematikan mesin. Ia berjalan pelan mendekat, golok di tangan kanan berkilat disambar cahaya petir. Kali ini gue gak akan takut, gumamnya. Tapi langkahnya terasa berat, seolah tanah menolak setiap injakannya. Lena menoleh pelan saat mereka datang. Wajahnya tetap tenang, seperti sudah tahu kedatangan mereka sejak lama. Kang Dirman, katanya lembut, kau datang bukan untuk berdagang, bukan pula untuk bertanya. Kau datang membawa dendam. Dirman berhenti 3 langkah di depannya, menatap dengan mata merah. Gue datang buat ngambil lagi harga diri gue. Ia mengayunkan goloknya ke udara, tapi tiba-tiba cahaya lentera di sebelah Lena meredup, lalu padam seketika. Angin dingin berhembus kuat, membuat semua kain lapak beterbangan. Acong berteriak, "Bos!" Ada bayangan di belakang dia. Dari kegelapan muncul kabut tebal, membentuk sosok perempuan tua berselendang hitam, sosok yang pernah dilihat Dirman dalam mimpi. Perempuan itu melangkah pelan ke arah mereka, suaranya menggema seperti dari dasar bumi. Kalian menantang ajian sapu jagat, Dirman berusaha berteriak, tapi suaranya hilang. Golok di tangannya bergetar hebat, lalu terlepas, jatuh ke tanah, dan berkarat. Seketika, Acong dan Ucup mencoba kabur, tapi kabut menelan mereka. Teriakan mereka hanya bertahan beberapa detik sebelum berubah menjadi suara lirih yang memudar di antara angin. Dirman berlutut, menatap Lena yang kini matanya bersinar biru pucat. Kau, apa yang kau lakukan pada mereka? Suaranya parau, nyaris tak terdengar. Lena menatapnya sedih. Aku tak membunuh siapapun, Kang. Mereka hanya dikembalikan pada ketakutan yang mereka tanam sendiri. Dirman menangis tanpa suara, tubuhnya gemetar hebat. Aku cuma mau dihormati, cuma itu, katanya putus asa. Lena mendekat, tangannya terulur, menyentuh bahu Dirman. Seketika, tubuh Dirman terasa ringan, dan dalam benaknya ia melihat kilasan masa lalu, seorang anak kecil miskin, dipukuli di gang, bersumpah untuk jadi yang terkuat agar tak disakiti lagi. Air matanya menetes. Kekuatan yang lahir dari luka, kata Lena pelan, hanya akan menimbulkan luka baru. Saat fajar mulai menyingsing, pasar kembali sunyi.
Hanya Lena yang masih berdiri di sana, menatap kosong ke arah gudang tua yang jauh di ujung jalan. Tak ada lagi Dirman, tak ada lagi Acong atau Ucup. Hanya angin yang berembus membawa suara samar seperti bisikan, "Maafkan aku." Lena menatap ke langit yang mulai memerah. Di sudut bibirnya, ada senyum kecil yang penuh duka, senyum seseorang yang tahu bahwa satu jiwa tersesat baru saja diselamatkan oleh kutukan yang menjadi karunia. Pagi itu, pasar Bandung yang biasanya ramai mendadak mencekam. Para pedagang berbicara dengan nada pelan, seolah takut membangunkan sesuatu yang sedang tertidur di sekitar mereka. Sejak malam Lena berhadapan dengan Dirman dan anak buahnya, tak ada satupun dari mereka yang terlihat lagi. Hanya ditemukan 4 motor berkarat di depan gudang tua, karatnya begitu tebal seolah ditelan waktu selama bertahun-tahun. Beberapa pedagang bersumpah mendengar jeritan aneh di malam itu, diiringi hembusan angin yang membawa bau tanah basah dan bunga Kamboja. Lena tetap berjualan seperti biasa, meski pandangan semua orang tertuju padanya. Mereka berbisik, "Itu dia, perempuan yang menghilangkan Dirman Gondrong." Namun Lena tak peduli, meski jauh di dalam hatinya, ada beban berat yang tak bisa dijelaskan. Setiap kali ia menatap lentera kecil di lapaknya, bayangan wajah Dirman muncul samar di pantulan kacanya, bukan wajah preman bengis seperti dulu, melainkan sosok lelaki muda dengan mata penuh penyesalan. "Aku tak ingin ini terjadi," bisik Lena pelan, suaranya bergetar di antara hiruk-pikuk pasar yang berusaha hidup kembali. Malamnya, Lena memutuskan menutup lapak lebih cepat. Ia berjalan ke arah gudang tempat Dirman terakhir kali terlihat. Udara di sekitar sana terasa dingin tak wajar. Di depan pintu yang sudah berkarat, ia mendengar suara pelan, seperti seseorang memanggil namanya dari dalam. "Lena." Suara itu lirih, tapi jelas. Ia mengenal suara itu. Tanpa ragu, ia mendorong pintu yang berat dan berderit nyaring. Begitu masuk, hawa lembab menyambutnya. Di tengah ruangan, berdiri sosok bayangan dengan rambut gondrong acak-acakan. "Dirman." Lena berbisik pelan. Sosok itu menoleh, matanya sayu, kulitnya pucat seperti abu. Aku tidak tenang, Lena." Suaranya serak, terdengar seperti angin yang tersangkut di batang bambu. "Aku gak tahu di mana aku sekarang." Gelap, dingin, Lena menatapnya penuh iba. "Kau tak seharusnya ada di sini, Kang." Ajian sapu jagat hanya menegur, bukan menghukum. "Tapi kalau kau tak bisa melepaskan amarah, rohmu akan terjebak di antara dua dunia." Dirman menunduk, tangannya menggenggam kepalanya seolah menahan rasa sakit yang luar biasa. "Aku takut, Lena, aku takut," bisiknya, lalu menatap perempuan itu dengan air mata darah mengalir di pipinya. "Aku gak mau hilang. Aku masih punya dosa, tapi aku juga masih punya niat untuk berubah." Suasana berubah hening, hanya suara desir angin yang menembus celah dinding kayu. Lena mendekat perlahan, mengeluarkan kalung kecil dari balik baju, batu berwarna hitam pekat yang berkilau samar. "Kalung ini milik Eyang Cakrageni," katanya lembut. "Hanya dengan ketulusan hati, arwah bisa menemukan jalannya kembali." Lena memejamkan mata, mulai melantunkan mantra tua yang diajarkan gurunya. Cahaya dari batu itu mulai berdenyut lembut, menyinari ruangan yang gelap. Dirman berlutut, menunduk dalam-dalam, tubuhnya bergetar hebat. "Aku minta maaf, untuk semua rasa takut yang kubuat, untuk darah yang kutumpahkan." Suaranya pecah di antara tangis. Perlahan, kabut putih mulai muncul dari tubuhnya, membungkus seluruh ruangan dengan sinar lembut. Wajahnya kini tenang, senyumnya samar seperti seseorang yang akhirnya bisa beristirahat setelah perjalanan panjang. Beberapa saat kemudian, semuanya kembali sunyi. Tak ada lagi bayangan, hanya Lena yang berdiri seorang diri di tengah gudang, memegang kalung itu yang kini tak lagi bercahaya. Ia tersenyum tipis, meski air mata menetes di pipinya. "Semoga kau damai, Kang Dirman," ucapnya lirih. Angin berhembus lembut, membawa harum melati yang samar, seolah menjawab ucapan itu. Ketika Lena melangkah keluar dari gudang, langit Bandung tampak lebih jernih dari biasanya. Matahari pagi menembus awan, menghangatkan pasar yang mulai berdenyut kembali. Di kejauhan, seseorang berseru, "Lihat, burung-burung kembali." Lena menatap ke arah langit, dan untuk sesaat, di antara sinar matahari, ia melihat siluet Dirman tersenyum sebelum lenyap di telan cahaya. Dalam hati, ia tahu, satu arwah yang tersesat akhirnya menemukan jalannya pulang. Sejak malam itu, Lena merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Setiap kali ia memejamkan mata,
ia melihat cahaya merah membentuk pusaran di balik kelopak matanya, seolah api kecil yang menunggu perintah. Kadang, suara lembut perempuan tua berbisik di telinganya, "Waktumu telah tiba, pewarisku." Ajian sapu jagat belum selesai menunaikan tugasnya. Lena terbangun dengan napas memburu, keringat dingin membasahi tengkuknya. Ia tahu, setelah arwah Dirman tenang, sesuatu yang lebih besar sedang mendekat. Pagi itu, pasar kembali hidup. Pedagang berdatangan, anak-anak berlarian, dan kabar tentang hilangnya Dirman perlahan mereda. Namun di tengah keramaian itu, muncul sekelompok orang asing berpakaian hitam. Mereka tidak seperti preman biasa, sorot mata mereka tajam, dingin, dan tubuh mereka penuh simbol aneh yang tergambar di kulit. Salah satu dari mereka, seorang pria beralis tebal bernama Rendra, berdiri di depan lapak Lena dan berkata datar, "Kami datang mencari sesuatu yang diwariskan padamu, Neng Lena. Batu hitam itu, bukan milikmu." Lena menatapnya tanpa gentar. "Batu ini milik leluhurku. Tidak ada yang bisa mengambilnya kecuali dengan izin." Rendra tersenyum miring. "Izinnya bukan darimu, tapi dari darahmu. Kami pewaris garis murid Eyang Cakra Geni, yang diusir karena menentang ajian itu. Dan kami datang untuk menuntut hak kami kembali." Suasana pasar langsung senyap. Orang-orang yang tadinya berkerumun mundur perlahan. Hawa dingin mulai menyelimuti udara, meski matahari masih bersinar terik. Dalam sekejap, Rendra melemparkan segenggam abu hitam ke tanah. Asap tebal keluar darinya, membentuk bayangan besar seperti ular raksasa yang melingkar di udara. Beberapa pedagang menjerit dan berlari. Lena menutup matanya, menarik napas dalam-dalam. Dari batu hitam di kalungnya, cahaya biru pucat mulai berdenyut, memancarkan aura hangat yang menenangkan. "Ajian sapu jagat bukan untuk kekuasaan," ucapnya pelan. "Ia diciptakan untuk menyeimbangkan, bukan menghancurkan." Rendra tertawa keras, suaranya memantul di seluruh pasar. "Kau bicara seolah tahu segalanya. Tapi kami yang menyimpan bagian gelap dari ajian itu, ajian sapu raga, kekuatan yang bisa menguasai tubuh dan jiwa siapapun." Seketika udara bergetar, bayangan ular itu meluncur ke arah Lena dengan raungan menakutkan. Namun sebelum menyentuhnya, dari tubuh Lena keluar pusaran angin berwarna emas yang menyilaukan, menghantam bayangan itu hingga hancur menjadi debu. Rendra terhempas, menabrak dinding kios dan memuntahkan darah. Lena membuka matanya perlahan, cahaya di sekelilingnya mulai meredup, namun batu hitam di lehernya kini bersinar lembut. Suara perempuan tua kembali terdengar, "Jangan biarkan warisan ini jatuh ke tangan mereka. Gelap dan terang selalu berpasangan, tapi hanya kasih yang mampu menaklukkannya." Lena terdiam, menggenggam batu itu erat, sementara Rendra menatapnya dengan kebencian bercampur ketakutan. "Kau belum menang, Lena. Kami belum selesai," katanya dengan suara serak sebelum menghilang bersama kabut hitam yang menelannya. Pasar kembali sunyi, orang-orang mulai berani mendekat, menatap Lena dengan campuran kagum dan gentar. Seorang ibu tua menghampirinya, memegang tangannya. "Kau bukan sekadar penjual perabot, Neng. Kau penyelamat tempat ini." Lena hanya tersenyum tipis. "Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan, Bu." Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu, pertarungan baru saja dimulai. Malamnya, Lena duduk di depan lentera yang kini menyala dengan warna biru lembut. Angin berembus lembut dari jendela, membawa suara-suara samar yang datang dari masa lalu. Di antara bisikan itu, ia mendengar satu kalimat yang membuat jantungnya bergetar. "Untuk menjaga keseimbangan dunia, kadang kau harus kehilangan sesuatu yang paling kau cintai." Mata Lena basah. Ia menatap keluar jendela, menatap langit Bandung yang mulai gelap, sadar bahwa ajian sapu jagat bukan sekadar warisan, tapi takdir yang harus ia jalani, meski harus membayar dengan pengorbanan besar. Malam itu hujan turun perlahan, membasahi atap-atap pasar yang sudah sepi. Lena duduk di bilik kecilnya, menatap batu hitam di telapak tangannya yang kini berdenyut pelan seperti jantung hidup. Suara perempuan tua yang selama ini menemaninya tak terdengar malam ini, digantikan oleh keheningan yang menekan dada. Ia tahu, pertarungan siang tadi hanyalah awal dari badai besar. Tapi siapa sebenarnya Eyang Cakra Geni? Mengapa semua orang memburu warisannya? Lena merasa ada potongan cerita yang hilang dari ingatannya, sesuatu yang disembunyikan dengan sengaja. Tepat saat kilat menyambar langit, pintu biliknya bergetar keras. Sesosok bayangan hitam muncul di ambang pintu, tubuhnya basah kuyup oleh hujan. Lena sontak berdiri, waspada,
Tapi kemudian ia melihat wajah lelaki tua yang menunduk penuh lelah. "Kiai Rahmat," bisiknya kaget. Lelaki tua itu menatap Lena dengan mata sayu. "Anakku, waktunya kau tahu semuanya," katanya pelan. "Eyang Cakrageni bukan hanya leluhurmu. Ia adalah ayah dari 2 murid, satu pengabdi terang, dan satu pengabdi kegelapan. Dan darah keduanya kini mengalir dalam tubuhmu." Lena tertegun. "Maksud Kiai, aku keturunan dari keduanya." Suara hujan semakin deras, seperti mengiringi pengakuan besar itu. Kiai Rahmat mengangguk. "Ya, ibundamu keturunan langsung dari garis Cakrageni, sang penjaga keseimbangan. Sedangkan ayahmu, ia murid pengkhianat yang mencuri separuh ajian untuk menciptakan Sapuraga." Kata-kata itu membuat dunia Lena serasa runtuh. Ia memegangi dadanya, merasa udara sulit masuk. "Jadi, kekuatan mereka berdua hidup di dalamku," gumamnya lirih. Kiai Rahmat menatapnya dalam-dalam. "Itulah sebabnya para pengikut Sapuraga memburumu. Mereka tahu jika kau bisa disesatkan, dunia akan kehilangan penyeimbangnya. Sapu jagat tanpa cahaya bisa menjadi alat penghancur." Suara guru menggema, mengguncang dinding bambu. Lena menunduk, air matanya jatuh. Ia teringat wajah Dirman, teringat ketakutannya, teringat semua dosa yang pernah disebabkan oleh kekuasaan dan amarah. Ia mulai mengerti, kekuatan besar tak pernah lahir tanpa harga. "Mengapa aku?" Lena bertanya pelan, suaranya nyaris tenggelam oleh hujan. "Karena hanya kau yang bisa mempersatukan dua sisi itu," jawab Kiai Rahmat. "Kau harus menerima kedua warisan darah itu, cahaya dan kegelapan, dan menjadikannya satu. Jika tidak, peperangan antara dua ajian akan melanda dunia manusia." Kata-kata itu menggema dalam kepalanya, menggaung bersama suara guntur yang menggetarkan langit. Tiba-tiba batu hitam di tangan Lena memanas. Cahaya biru dan merah beradu di dalamnya, berputar seperti pusaran galaksi. Dari tengah-tengah batu itu muncul bayangan 2 sosok, satu berjubah putih memegang tongkat api, dan satu berjubah hitam dengan mata merah menyala. Keduanya menatap Lena seolah memanggil. "Kau darah kami," kata suara berat dari bayangan hitam. "Kau harus memilih di antara terang atau gelap." Suara lembut dari bayangan putih menyusul, "Tidak, anakku. Kau bukan untuk memilih, kau untuk menyatukan." Lena berteriak, menahan rasa sakit luar biasa yang menembus tubuhnya. Cahaya dari batu itu meledak ke seluruh ruangan, membuat Kiai Rahmat terhuyung ke belakang. Ketika cahaya itu meredup, Lena berlutut di lantai dengan napas tersengal. Matanya kini bukan lagi hitam, melainkan berkilau 2 warna, separuh biru, separuh merah. Di sekelilingnya, hawa mistis terasa begitu kuat, membuat udara bergetar. Kiai Rahmat menatapnya dengan wajah ngeri bercampur kagum. "Ajian Sapu Jagat dan Sapuraga, kini menyatu dalam dirimu," katanya dengan suara gemetar. Lena mendongak, wajahnya penuh luka dan air mata. "Kalau begitu," katanya lirih tapi tegas, "aku tak akan membiarkan dunia jatuh di tangan kegelapan, bahkan jika itu berarti melawan darahku sendiri." Petir menyambar langit lagi, seolah alam semesta menjawab tekadnya. Dan malam itu, tak hanya Bandung yang bergetar, tapi juga dunia gaib yang mulai bersiap menyambut kebangkitan pewaris sejati ajian Sapu Jagat. Pagi itu Bandung tidak seperti biasanya. Langitnya kelabu pekat, seakan awan menahan sesuatu yang lebih dari sekadar hujan. Burung-burung menghilang, dan udara terasa berat, setiap napas seperti dihisap oleh kekuatan tak kasat mata. Lena berdiri di halaman pasar, rambutnya berkibar tertiup angin dingin yang tak wajar. Batu hitam di lehernya memancarkan 2 warna, merah dan biru, berpadu seperti api dan air yang berseteru di satu wadah. Sejak malam itu, sejak cahaya besar menyelimuti biliknya, Lena bukan lagi manusia biasa. Ia kini menjadi wadah dari 2 ajian kuno, Sapu Jagat dan Sapuraga. Kiai Rahmat berdiri tak jauh darinya, wajahnya penuh khawatir. "Anakku, keseimbangan mulai terguncang," katanya. "Dua dunia, alam manusia dan alam roh, mulai saling menembus. Energi dari dalam dirimu memanggil makhluk yang seharusnya tertidur." Lena menatap langit. Awan berputar membentuk pusaran besar, dan dari tengahnya tampak bayangan-bayangan gelap melayang turun, makhluk tak bernama dengan bentuk seperti asap dan wajah manusia yang terdistorsi. Suara jeritan menggema dari jauh, dari tempat yang tak terlihat. "Aku bisa merasakannya, Kiai, mereka datang karena aku," ucap Lena lirih, suaranya bergetar. Tiba-tiba bumi bergetar keras. Beberapa bangunan di pasar retak, genteng-genteng berjatuhan. Para pedagang berlarian sambil berteriak ketakutan.
Gempa, teriak seseorang. Tapi Lena tahu, ini bukan gempa biasa. Dari celah tanah muncul sinar merah menyala, dan dari sana keluar sosok berkulit hitam dengan mata seperti bara api, Rendra. Tapi kini ia bukan lagi manusia. Di punggungnya tumbuh dua sayap hitam besar, dan tubuhnya dikelilingi kabut panas. Kau pikir bisa menyeimbangkan dua kekuatan itu, Lena? Suaranya menggema seperti dua orang berbicara bersamaan. Kau hanya membuka gerbang kehancuran dunia. Lena menatapnya dengan mata dua warna yang berkilau tajam. Kalau kau yang membuka neraka ini, maka aku yang akan menutupnya, katanya tegas. Rendra tertawa, suaranya membuat kaca pecah di sekitarnya. Kau masih belum paham, darah ayahmu mengalir di tubuhmu, Lena. Aku hanyalah perwujudan dari sisi gelapmu sendiri. Kata-kata itu mengguncang hatinya. Seketika Lena merasa tubuhnya bergetar hebat, seolah energi di dalam dirinya berebut kendali. Suara lembut dari batin putihnya berbisik, jangan biarkan amarah menelanmu. Tapi suara lain, lebih keras, berteriak, bunuh dia, dan kau akan bebas. Pertarungan pun dimulai. Rendra melemparkan bola api hitam yang melesat cepat, tapi Lena mengangkat tangannya, menciptakan perisai cahaya biru yang meledak ketika keduanya bertemu. Ledakannya mengguncang seluruh pasar, membuat tiang-tiang baja melengkung dan atap-atap beterbangan. Orang-orang yang melihat dari kejauhan hanya bisa berdoa, mengira kiamat sedang turun di tengah kota Bandung. Kiai Rahmat terlempar ke tanah, tapi matanya tetap terbuka lebar, menyaksikan dua kekuatan purba itu saling menghantam tanpa ampun. Lena melayang di udara, rambutnya berapi di satu sisi dan bersinar lembut di sisi lain. Aku bukan terang, bukan pula gelap, teriaknya. Aku penjaga di antara keduanya. Ia mengatupkan kedua tangannya, dan dari tubuhnya keluar pusaran energi besar berwarna ungu, hasil pertemuan dua ajian yang saling meniadakan. Pusaran itu menelan Rendra, membuat sosoknya menjerit kesakitan. Kau pikir bisa memusnahkan aku? Aku adalah bagian dari dirimu, Lena. Kau akan hancur bersamaku. Suara itu menghilang di tengah cahaya menyilaukan yang mengguncang bumi. Ketika cahaya itu reda, Lena jatuh ke tanah dengan tubuh lemas. Pasar hancur, udara dipenuhi abu dan debu hangus. Kiai Rahmat berlari menghampiri, memeluk tubuh Lena yang kini pucat. Batu hitam di lehernya retak, mengeluarkan asap putih tipis sebelum pecah menjadi debu dan lenyap ditiup angin. Kiai, bisik Lena lemah, apa dunia sudah aman? Kiai Rahmat menatap langit, di mana awan perlahan terbuka, memperlihatkan cahaya mentari yang hangat. Ia mengangguk perlahan, untuk saat ini, ya, anakku. Tapi setiap keseimbangan hanya sementara. Lena menatap langit dengan mata setengah tertutup. Kalau begitu, aku akan tetap di sini. Menjaga batas dua dunia, meski harus sendiri. Bibirnya tersenyum samar sebelum matanya tertutup. Angin berhembus lembut, membawa harum melati dan abu yang berkilau seperti serpihan bintang. Kiai Rahmat menatapnya dengan air mata menetes pelan. Kau bukan sekadar pewaris, Lena, katanya dengan suara bergetar. Kau adalah penjaga yang ditulis oleh takdir itu sendiri. Suasana sunyi menyelimuti setelah cahaya besar itu lenyap. Tapi di balik kesunyian dunia manusia, Lena membuka matanya di tempat yang asing, sebuah padang luas berwarna keperakan, di mana langit dan tanah menyatu tanpa batas. Tak ada suara, tak ada angin, hanya gema detak jantungnya sendiri yang menggema di kejauhan. Ia mencoba bangun, namun tubuhnya terasa ringan, seolah-olah dirinya bukan lagi manusia, melainkan bayangan yang diberi kesadaran. Ketika ia menatap tangannya, tubuhnya memancarkan cahaya samar berwarna ungu, tanda bahwa dua kekuatan yang bertarung dalam dirinya belum sepenuhnya sirna. Selamat datang di alam antara, suara lembut tapi tegas menggema di sekitarnya. Dari kabut muncul sosok berjubah putih, wajahnya tak terlihat jelas, hanya sinar tenang yang memancar dari balik tudungnya. Siapa kau? Tanya Lena. Sosok itu menjawab, aku penjaga gerbang. Aku yang memastikan batas antara dunia manusia dan dunia roh tetap tertutup. Tapi karena pertarunganmu, gerbang itu telah retak. Lena menatap, lurus, rasa bersalah menyesakkan dadanya. Aku hanya ingin menghentikan Rendra, aku tidak bermaksud membuka gerbang itu. Penjaga itu mengangguk pelan, niatmu murni, tapi kekuatan sapu jagat tidak mengenal batas. Kini kau terikat padanya, selamanya. Lena menunduk. Dalam keheningan itu, suara jeritan samar terdengar dari kejauhan, jeritan yang berasal dari balik celah kecil di antara dua dimensi. Mereka belum kembali tidur, ucap penjaga itu.
Roh-roh gelap masih mencari jalan ke dunia manusia. Tanpa seseorang yang menjaga gerbang, mereka akan menembus batas lagi. Ia menatap Lena dengan tajam, seolah menembus jiwanya. Kau, pewaris sejati sapu jagat, memiliki dua pilihan. Kembali ke dunia manusia dan hidup dengan sisa kekuatanmu yang rapuh, atau tinggal di sini, menjadi penjaga gerbang, penghubung antara dua dunia. Lena terdiam lama. Dalam benaknya terlintas wajah Kiai Rahmat, pasar yang hancur, dan semua orang yang pernah ia lindungi. Kalau aku pergi, siapa yang akan melindungi mereka? Tanyanya lirih. Penjaga itu menjawab dengan nada datar, kekuatanmu terlalu besar untuk tinggal di dunia fana. Kehadiranmu saja bisa menarik makhluk dari dunia lain. Tapi jika kau bertahan di sini, dunia mereka akan tetap aman. Hening menyelimuti mereka berdua. Angin lembut berhembus dari arah celah gerbang, membawa aroma tanah dan melati, aroma dunia yang Lena cintai. Dengan mata berkaca-kaca, Lena menatap cahaya gerbang yang berdenyut seperti jantung. Kalau begitu, aku akan tinggal, ucapnya mantap. Aku tidak ingin ada lagi yang terluka karena aku. Penjaga itu mengangkat tangannya, dan dari tanah muncul tongkat panjang berujung batu hitam yang berkilau ungu, perpaduan dari sapu jagat dan sapu raga. Mulai hari ini, Lena, kau bukan lagi manusia biasa. Kau adalah penjaga gerbang antara, pelindung keseimbangan dua dunia. Saat Lena menggenggam tongkat itu, cahaya ungu menyelimuti seluruh tubuhnya. Jubah putih menutupi tubuhnya perlahan, dan mata yang dulu lembut kini berpendar dengan dua warna, biru dan merah, tanda bahwa ia kini menjadi bagian dari dua sisi yang tak pernah bisa bersatu. Gerbang di hadapannya menutup perlahan, menyisakan cahaya tipis seperti retakan di langit, dan dari celah itu ia bisa melihat sekilas dunia manusia, Kiai Rahmat yang sedang berdoa di reruntuhan pasar. Air mata Lena jatuh tanpa suara. Sebelum sosok penjaga itu menghilang, ia berbisik, "Ingat, Lena, selama gerbang masih retak, kegelapan tidak pernah benar-benar lenyap. Tapi selama kau berdiri di sini, dunia masih memiliki harapan." Lena menatap langit keperakan di atasnya dan tersenyum samar. "Kalau begitu, biarlah aku menjadi batas di antara terang dan gelap," ucapnya pelan. Angin di alam antara berputar, membawa sinar ungu yang menari di udara. Di dunia manusia, langit Bandung tampak bersih untuk pertama kalinya setelah berhari-hari kelam, pertanda bahwa sang penjaga baru telah bangkit. Namun, jauh di bawah tanah kota itu, di antara batu dan akar yang membusuk, retakan kecil bercahaya merah mulai terbuka kembali. Suara tawa lirih terdengar samar, seperti bayangan masa lalu yang belum sepenuhnya padam. Dunia belum benar-benar aman, dan Lena, di kejauhan, bisa merasakannya. Ia menggenggam tongkatnya erat, menatap kegelapan yang berdenyut di balik cakrawala. "Kalau ini takdirku," bisiknya, "maka aku akan menjaganya, sampai dunia berhenti bernafas." Di bawah permukaan Bandung, jauh dari pandangan manusia biasa, retakan kecil bercahaya merah mulai melebar. Di lorong-lorong gelap bekas gua dan saluran air tua, udara terasa panas dan bergetar. Makhluk-makhluk bayangan muncul satu persatu dari celah itu, tubuh mereka menyerupai asap dengan wajah manusia yang terdistorsi, berbisik lirih satu sama lain. Suara mereka bergema di bawah tanah seperti nyanyian gelap, memanggil sesuatu yang lebih besar. Retakan ini bukan sekadar fisik, tetapi lubang menuju dunia manusia, akibat dari kekuatan yang belum sepenuhnya dijaga. Sementara itu, Lena berdiri di alam antara, matanya menatap jauh ke arah retakan itu yang ia rasakan dari energi gelapnya. "Mereka mulai bergerak lagi," bisiknya, suaranya penuh kekhawatiran. Tongkat di tangannya berdenyut hangat, menyalurkan energi ungu ke seluruh tubuhnya. Ia tahu ini tanda bahwa penjagaan yang ia lakukan tak bisa mengunci kegelapan selamanya. Setiap gerakan mereka terasa seperti ujian yang terus meningkat, menguji ketahanan jiwanya dan kemampuan untuk menyeimbangkan kedua ajian yang kini bersatu di dalam tubuhnya. Di dunia manusia, seorang lelaki tua muncul dari bayangan. Namanya Makar, mantan murid pengkhianat Eyang Cakra Geni, yang dulu diasingkan karena mencoba menguasai separuh ajian dan membuat sapu raga. Wajahnya dipenuhi bekas luka dan mata yang menyala merah. Ia menatap reruntuhan pasar dengan senyum sinis. "Sudah waktunya," gumamnya. Dengan tangannya, ia mengangkat segenggam tanah dari retakan itu, dan cahaya merah menyebar melalui tubuhnya, membuat energi gelap terbang ke udara, siap menyeruak ke permukaan. Kembali di pasar, Kiai Rahmat merasakan perubahan yang aneh. Angin berputar kencang, memindahkan reruntuhan ringan ke udara,
dan beberapa pedagang melihat bayangan hitam menyusup di antara toko-toko. "Ini tak biasa," gumam Kiai Rahmat. Ia menutup matanya, merasakan energi yang menyebar seperti gelombang di seluruh kota. "Lena, ia harus segera kembali. Retakan itu bisa memunculkan bencana besar jika tidak dikendalikan." Ia mencoba memanggil energi untuk menutup retakan, tapi kekuatan manusia biasa tak cukup untuk menahan gelombang kegelapan yang sudah bergerak. Di alam antara, Lena merasakan tarikan kuat. Retakan di bawah Bandung memanggilnya, energi gelap beradu dengan energi ungu di tubuhnya. Ia menelan napas panjang, menguatkan jiwanya. "Aku tak bisa menunggu lagi," ucapnya. Dengan satu gerakan, ia melompat ke pusaran cahaya, tubuhnya menembus batas dimensi, melesat turun menuju retakan yang kini memancar terang merah ke seluruh lorong bawah tanah. Setiap langkah membuat dinding gua bergetar, dan makhluk-makhluk gelap menunduk seolah mengenali kekuatannya. Makar menyadari kehadirannya dan tertawa terbahak. "Jadi kau datang, Lena. Aku menunggu ini bertahun-tahun," katanya. Energi gelap di sekelilingnya berputar, membentuk badai hitam pekat. Lena menatapnya dingin, matanya memancarkan cahaya ungu biru yang berkilau. "Aku bukan musuhmu, Makar. Tapi aku tidak akan membiarkan kegelapan menguasai dunia manusia." Kedua energi itu bertemu, cahaya ungu dari Lena dan gelap Makar, membuat tanah di bawah mereka retak lebih lebar, api dan asap berputar di antara mereka. Pertarungan dimulai. Bola api gelap melesat dari tangan Makar, tapi Lena menangkisnya dengan tongkatnya, menciptakan gelombang energi yang menenangkan sekeliling lorong. Setiap kali gelombang ungu menyentuh makhluk gelap, mereka merintih sebelum menghilang menjadi debu. Namun Makar semakin kuat, tubuhnya memancarkan aura hitam yang menutupi seluruh lorong, berusaha menelan cahaya ungu Lena. Ia tertawa sinis, "Kau pikir bisa menghalangi warisanku?" Lena menutup matanya, menyatukan seluruh kekuatan kedua ajian dalam dirinya. Dengan suara keras, ia berteriak, "Aku adalah penjaga gerbang. Aku bukan untukmu, bukan untukmu semua yang ingin menguasai kekuatan ini." Cahaya ungu menyebar ke seluruh retakan, menembus lorong bawah tanah hingga ke permukaan. Gelombang energi itu menutup retakan sebagian, menelan Makar ke dalam pusaran cahaya, membuat tubuhnya tak terlihat lagi. Namun Lena tahu, meski kini aman, retakan belum sepenuhnya tertutup, dan ancaman baru bisa muncul kapan saja. Setelah pertempuran, Lena berdiri di tengah reruntuhan lorong bawah tanah. Tubuhnya lelah, tapi matanya tetap bersinar. Ia menatap retakan yang kini hanya berupa garis tipis bercahaya merah, dan menggenggam tongkatnya erat. "Ini baru permulaan," bisiknya pada diri sendiri. Dari jauh, suara makhluk gelap yang tersisa terdengar lirih, seolah berbisik, "Sampai ketemu lagi." Lena menelan napas, sadar bahwa sebagai penjaga gerbang, tugasnya tidak pernah selesai. Dunia manusia dan dunia roh kini sepenuhnya bergantung pada keseimbangan yang harus ia pertahankan. Di kedalaman bumi, dalam ruang yang gelap dan lembab, Makar terbangun. Tubuhnya yang dulu tertelan pusaran cahaya Lena kini terbaring di antara reruntuhan batu, namun matanya tetap menyala merah pekat. Segala rasa sakit dan kekalahan malam itu menumpuk menjadi amarah yang membara. "Kau pikir kau menang, Lena?" bisiknya pelan, suaranya bergema di lorong bawah tanah. "Aku belum selesai. Aku akan mengambil kembali yang seharusnya menjadi hakku, dan kau akan menyesal." Dengan energi yang tersisa dari sapu raga, Makar mulai merangkai mantra kuno yang ia pelajari dari buku-buku terlarang peninggalan Eyang Cakrageni. Asap hitam menembus udara, membentuk simbol-simbol gaib di dinding gua. Ia menelan rasa sakitnya, mengubahnya menjadi bahan bakar kekuatan. Setiap mantra yang diucapkannya membuat retakan bawah tanah semakin melebar, meski Lena telah menutup sebagian. Makar tersenyum keji. Kegelapan selalu menemukan jalannya, gumamnya, menatap pusaran cahaya yang redup di kejauhan. Sementara itu, Lena merasakan getaran kuat di alam antara. Tubuhnya bergetar hebat saat energi gelap mencoba menembus batas dimensi. "Makar, dia bangkit lagi," bisiknya pada diri sendiri. Angin di sekitarnya berputar, menyalurkan energi ungu biru ke seluruh tubuhnya. "Kalau dia berhasil, semua yang sudah aku jaga akan hancur." Lena tahu ia harus segera bertindak. Ia menutup matanya, memusatkan seluruh kekuatannya, merasakan batas antara dunia manusia dan dunia roh mulai melemah. Di permukaan, hujan deras mulai mengguyur Bandung. Lampu-lampu jalan berkelip aneh, seolah diganggu oleh energi yang berasal dari bawah tanah. Beberapa pedagang yang masih tersisa merasakan hawa dingin menembus tulang.
Di lorong bawah tanah, bayangan makhluk gelap mulai muncul kembali, menyusup ke permukaan. Lena menatap ke kota dari alam antara, matanya berkilau dua warna, penuh tekad. Aku harus menutup retakan itu, sekarang juga, ucapnya tegas. Makar berhasil memanggil satu makhluk raksasa dari pusaran energi. Tubuhnya tinggi menjulang, seperti manusia yang dicampur dengan kabut hitam, dengan mata merah menyala. Ia menatap Lena dengan tatapan penuh kebencian. Ini baru awal, katanya dengan suara gemuruh. Lena menangkupkan tangannya di tongkat, memusatkan cahaya ungu biru. Aku tidak akan membiarkanmu mengganggu dunia manusia lagi, jawabnya, suaranya bergema di kedua dimensi. Pertarungan kembali pecah. Cahaya ungu Lena bertabrakan dengan energi gelap Makar, menciptakan ledakan yang mengguncang tanah dan udara di sekitar pasar Bandung. Suara gemuruh dan teriakan makhluk-makhluk gelap menggema, membuat kaca jendela bergetar dan bangunan tua retak. Dari alam antara, Lena melihat bayangan Makar menghilang sesaat, lalu muncul lagi lebih kuat, seolah energi gelap itu beregenerasi dengan cepat. Ia tahu ini pertarungan berbeda, bukan hanya fisik, tetapi juga pertempuran jiwa. Kiai Rahmat berdiri di reruntuhan pasar, menatap jauh ke arah langit gelap yang bergemuruh. Dia tidak bisa dihadapi sendirian, gumamnya. Ia menutup mata, mencoba mengirimkan energi spiritual untuk membantu Lena. Tapi retakan yang melebar dan kekuatan Makar terlalu kuat, membuat energi manusia biasa hampir tak berarti. Hanya Lena yang memiliki kekuatan cukup untuk menahan badai kegelapan ini. Kau harus bertahan, Lena, bisik Kiai Rahmat dalam hati. Saat malam semakin gelap, Lena menatap ke bawah, ke lorong-lorong retakan yang berdenyut merah. Tangannya menggenggam tongkat, tubuhnya berkilau ungu biru, dan napasnya berat tapi mantap. Aku adalah penjaga gerbang, aku tidak akan menyerah, ucapnya. Dengan satu tarikan napas panjang, ia menembus retakan, menghadapi Makar langsung di pusat energi gelap. Pertarungan untuk menentukan nasib dua dunia pun mencapai puncaknya, dan Bandung, tanpa sadar, menjadi saksi bisu dari konflik antara terang dan gelap yang tak pernah berakhir. Malam itu, Bandung seakan berubah menjadi medan perang. Retakan di bawah tanah terus berdenyut merah, cahaya ungu Lena menyinari seluruh kota dari alam antara. Makar berdiri di tengah pusaran energi gelap, matanya menyala merah menyala, tubuhnya memancarkan aura kebencian yang begitu pekat. Kau pikir bisa menghentikanku, Lena? Aku adalah kegelapan yang lahir dari darahmu sendiri. Teriaknya, suara bergema hingga menimbulkan getaran di permukaan kota. Lena menatapnya dingin, kedua mata berkilau biru dan merah, tanda keseimbangan dua ajian yang kini menyatu di dalam dirinya. Pertarungan dimulai dengan ledakan energi yang menghancurkan reruntuhan pasar dan gedung-gedung tua. Bola api ungu dari tongkat Lena menghantam makhluk gelap yang mengelilingi Makar, sementara Makar melemparkan gelombang kabut hitam yang menelan semua cahaya. Setiap benturan menciptakan suara gemuruh seperti guntur yang terus-menerus, membuat langit Bandung bergetar. Makhluk-makhluk gelap berteriak dan menghilang ketika bersentuhan dengan cahaya ungu Lena, tapi Makar semakin liar, bergerak dengan kecepatan yang hampir mustahil, menyerang dengan kekuatan yang terus bertambah. Lena menyadari bahwa kekuatan Makar berasal dari amarah dan dendamnya sendiri. Aku harus membuatnya tenang, bukan hanya menghancurkannya, gumam Lena dalam hati. Dengan mengumpulkan seluruh energi sapu jagat dan sapu raga, ia membentuk pusaran cahaya di atas kepalanya, memusatkan kekuatan untuk menyerang Makar dari dalam, bukan hanya di permukaan. Pusaran itu berputar semakin cepat, menciptakan angin yang menyapu reruntuhan dan menenangkan makhluk-makhluk gelap yang tersisa. Makar menjerit marah saat cahaya itu menyentuh tubuhnya. Tubuhnya terguncang hebat, sebagian energi gelapnya mulai hilang. Ini mustahil, teriaknya, wajahnya berubah menakutkan. Lena menunduk sedikit, membisikkan mantra yang hanya bisa terdengar di antara kedua dunia, memanggil sisi manusia dalam diri Makar. Kau tidak harus membiarkan amarah menguasaimu. Kembalilah, sebelum semua hilang. Suara itu menembus kesadaran Makar, membuat matanya berkedip bingung untuk sesaat. Kiai Rahmat menatap dari reruntuhan pasar, matanya penuh harap. Inilah saatnya, Lena, kau harus menyatukan, bukan menghancurkan. Ia menutup mata, mengirimkan energi spiritual terakhirnya untuk mendukung Lena, agar pusaran cahaya tidak kehilangan kendali. Di alam antara, Lena merasakan kekuatan tambahan mengalir ke tubuhnya. Energi itu bukan hanya miliknya, tapi berasal dari semua orang yang pernah ia lindungi. Dengan dorongan itu,
pusaran cahaya Lena semakin besar dan kuat, menembus lorong-lorong retakan hingga ke pusat kegelapan Makar. Dengan suara tegas, Lena mengayunkan tongkatnya dan menghantam pusat pusaran Makar. Ledakan cahaya ungu dan merah bercampur menciptakan kilatan yang menyilaukan seluruh kota. Tubuh Makar bergetar hebat, energi gelapnya pecah menjadi debu, dan sebagian besar makhluk yang ia panggil tersedot kembali ke retakan yang kini menutup sebagian. Makar jatuh terduduk, wajahnya memucat, dan untuk pertama kalinya dalam pertarungan panjang itu, ia menatap Lena tanpa amarah, hanya ketakutan dan penyesalan. "Lena, aku salah," suaranya hampir tak terdengar. Lena menurunkan tongkatnya perlahan, cahaya ungu di tubuhnya meredup menjadi lembut. "Kembalilah ke terang, Makar. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya," ucap Lena lembut. Pusaran energi di sekitar mereka menghilang, dan kota mulai tenang kembali. Bandung yang sempat porak-poranda kini terlihat hening, hanya suara angin dan hujan yang masih tersisa. Lena berdiri di tengah reruntuhan, tubuhnya lelah tapi matanya bersinar penuh tekad. Ia tahu pertarungan itu bukan akhir, tapi kemenangan ini menandai titik penting. Ia telah membuktikan dirinya sebagai penjaga gerbang sejati, pelindung keseimbangan antara manusia dan dunia roh. Di kejauhan, cahaya tipis dari retakan yang hampir tertutup menyala lembut, seperti tanda bahwa ancaman belum sepenuhnya hilang, namun dunia kini memiliki harapan baru. Lena menatap ke langit, bisikannya pelan tapi mantap, "Aku akan menjaga kalian selamanya." Beberapa minggu setelah pertarungan dengan Makar, Bandung mulai pulih. Namun Lena masih merasa gelisah. Dari alam antara, ia merasakan getaran energi yang asing, lebih halus dari kegelapan Makar, tapi jauh lebih rapuh dan licik. "Ini bukan Makar, ini sesuatu yang baru," gumamnya sambil memusatkan energi ungu biru di tubuhnya. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan bau asap samar, pertanda bahwa sesuatu yang tersembunyi sedang bangkit. Di lorong-lorong kota, sekelompok orang berpakaian hitam muncul diam-diam. Mereka bukan preman biasa, tubuh mereka berisi simbol kuno yang bersinar merah, menandakan hubungan mereka dengan sisi gelap ajian Sapuraga. Pemimpin kelompok itu, seorang pria tinggi bernama Vendra, tersenyum sinis sambil menatap reruntuhan pasar. "Lena, pewaris ajian yang membingungkan. Kami datang bukan hanya untuk mengambil batu itu, tapi seluruh warisanmu," katanya dingin. Anggota-anggotanya mengangguk, menebar aura menakutkan di sekitar mereka. Lena berdiri di tengah pasar yang kini mulai pulih, merasakan energi mereka dari jauh. Ia menutup mata, menyatukan kedua ajian di dalam tubuhnya. "Aku akan melawan kalian," ucapnya tegas. Tapi kali ini, ia sadar bahwa pertarungan bukan hanya soal kekuatan fisik. Strategi dan akal pikirannya akan diuji. Vendra tersenyum melihat keteguhan Lena. "Kau pikir kau bisa menghalangi kami? Ini berbeda dengan Makar, kami tidak hanya haus kekuatan, tapi juga tahu kelemahanmu," katanya pelan, penuh perhitungan. Pertemuan itu terjadi di tengah pasar, di bawah reruntuhan bangunan tua. Vendra mengayunkan tangannya, mengeluarkan energi gelap yang berputar di udara seperti kabut hitam pekat. Makhluk-makhluk bayangan muncul dari celah-celah sempit, mengikuti perintahnya. Lena menyalurkan energi ungu biru, menciptakan perisai cahaya yang menahan serangan pertama. Ledakan energi itu mengguncang seluruh pasar, membuat orang-orang di sekitar lari ketakutan, sementara langit Bandung kembali gelap seperti pertanda pertempuran yang akan terjadi. Vendra tertawa dingin. "Cahaya ungu itu indah, tapi tidak cukup untuk menahan kami." Ia mengayunkan tangannya lagi, menciptakan pusaran energi merah yang lebih besar, mencoba menembus pertahanan Lena. Namun Lena memusatkan seluruh kekuatan sapu jagat dan Sapuraga, menyatukan energi menjadi satu gelombang ungu merah yang menghantam pusaran Vendra, membuatnya mundur beberapa langkah. "Kau harus belajar, Lena, ini baru permulaan," teriaknya. Pertempuran berlangsung sengit. Energi Lena menghantam makhluk-makhluk bayangan yang mencoba menyerangnya dari segala arah, sementara Vendra menyerangnya dengan kekuatan strategi dan tipu daya. Lena mulai menyadari bahwa lawan baru ini jauh lebih licik dibanding Makar. Ia harus mengatur ritme pertarungan, memilih momen menyerang dan bertahan. "Aku harus lebih cepat daripada mereka memprediksi langkahku," bisiknya, fokus pada keseimbangan kedua ajian di dalam tubuhnya. Kiai Rahmat, yang mengawasi dari jauh, merasakan getaran energi yang luar biasa. Ia tahu ini lebih berbahaya dari sebelumnya. "Lena, jangan sampai mereka mengambil batu itu atau merusak keseimbangan," gumamnya. Dari reruntuhan,
Lena mengirimkan energi kecil ke arah Kiai Rahmat sebagai tanda bahwa ia baik-baik saja, tapi di dalam hatinya, ia sadar pertarungan ini akan lebih panjang dan melelahkan daripada sebelumnya. Ketika malam semakin pekat, Lena berdiri dengan napas berat, kedua matanya berkilau ungu merah, siap menghadapi gelombang serangan berikutnya. Vendra menatapnya penuh dendam dan antisipasi, sementara makhluk bayangan terus menyerbu. "Aku tidak akan mundur," ucap Lena tegas. "Dunia manusia dan dunia roh harus tetap seimbang, dan aku yang akan menjaganya." Kota Bandung kembali menjadi saksi pertarungan abadi antara cahaya dan gelap, kali ini dengan ancaman baru yang lebih licik dan berbahaya daripada sebelumnya. Malam itu, Bandung diselimuti kabut tebal yang berbaur dengan kilatan cahaya ungu dan merah dari energi Lena. Pasar yang dulu ramai kini menjadi medan pertarungan antara cahaya dan gelap. Vendra berdiri di tengah pusaran energi bayangan, tubuhnya memancarkan aura merah yang menakutkan. "Kau pikir bisa mengalahkanku, Lena? Aku telah mempelajari segala gerakanmu," teriaknya, suaranya bergema hingga menembus gedung-gedung kota. Lena menatapnya dingin, kedua mata ungu merahnya bersinar mantap. "Aku bukan sekadar mengalahkanmu, aku menjaga keseimbangan dua dunia," jawabnya tegas. Vendra mengayunkan tangannya, melepaskan gelombang energi gelap ke arah Lena. Dengan cepat, Lena memutar tongkatnya, menciptakan perisai ungu yang menahan serangan itu. Ledakan energi menghancurkan sebagian reruntuhan pasar, debu dan pecahan kaca beterbangan di udara. Namun Lena tetap tegak, mengatur napasnya, memusatkan energi dari kedua ajian dalam tubuhnya. "Aku harus menyeimbangkan energi ini, bukan melawan sepenuhnya," gumamnya, sadar bahwa setiap kesalahan bisa membuka celah bagi Vendra. Pertempuran berubah menjadi duel strategis. Vendra mencoba memancing Lena dengan ilusi bayangan, membuatnya menyerang arah yang salah. Namun Lena menutup mata sejenak, merasakan aliran energi di sekelilingnya. Ia memusatkan indera batinnya, menyadari perbedaan getaran antara dunia manusia dan makhluk gelap. Dengan satu gerakan halus, ia mengayunkan tongkatnya, menciptakan gelombang energi ungu merah yang menembus ilusi, menghantam Vendra dan menghancurkan bayangan-bayangan yang mengelilinginya. Vendra terhuyung, wajahnya menegang karena amarah dan rasa sakit. "Tidak mungkin, kau bisa membaca gerakanku," teriaknya. Lena menatapnya dengan tenang, napasnya berat tapi mantap. "Ini bukan tentang membaca gerakanmu. Ini tentang menyatukan dua sisi yang saling bertentangan di dalam diriku, dan di dunia ini," jawabnya. Dengan kata-kata itu, ia memfokuskan seluruh kekuatan sapu jagat dan sapu raga menjadi satu pusaran cahaya besar di sekelilingnya. Energi pusaran itu memancarkan gelombang yang merembes ke segala arah, menutup retakan-retakan kecil yang tersisa di Bandung, menenangkan makhluk-makhluk gelap yang tersisa. Vendra mencoba melawan, tapi setiap serangannya dipantulkan kembali oleh kekuatan Lena. Tubuhnya terguncang hebat, energi gelapnya terserap perlahan oleh pusaran ungu merah yang mengelilinginya. Ia menjerit, namun suara itu tertelan oleh gelombang cahaya yang semakin kuat, hingga akhirnya tubuhnya tersedot ke pusat pusaran dan menghilang dalam ledakan cahaya yang menyilaukan. Ketika cahaya mereda, Lena jatuh terduduk di reruntuhan pasar. Tubuhnya lelah, tapi matanya bersinar dengan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kiai Rahmat berlari menghampirinya, wajahnya penuh kebanggaan. "Anakku, kau telah menyeimbangkan keduanya. Dunia manusia dan dunia roh kini aman," katanya. Lena tersenyum lemah, menatap tongkatnya yang kini memancarkan cahaya lembut, menandakan bahwa keseimbangan telah tercapai. Bangunan-bangunan yang tersisa bergetar pelan, debu menuruni reruntuhan. Makhluk gelap yang tersisa menghilang perlahan, kembali ke celah dimensi mereka. Kota Bandung mulai pulih, hujan mulai reda, dan malam berubah menjadi fajar yang hangat. Lena berdiri, memandang cakrawala, merasakan kedamaian yang jarang ia rasakan. "Ini baru permulaan, tapi untuk sekarang, dunia aman," gumamnya pelan. Dengan mata ungu merahnya yang bersinar lembut, Lena menatap langit Bandung. Ia kini bukan hanya manusia biasa, melainkan penjaga gerbang, pelindung keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh. Batu hitam yang dulu menjadi simbol kekuatan kini pecah menjadi debu, menandakan bahwa warisan ajian itu telah berpindah sepenuhnya ke dalam dirinya. Lena menarik napas panjang, bersiap menghadapi dunia yang baru, di mana cahaya dan gelap akan selalu ada, namun kini ia tahu, selama dirinya berdiri, keseimbangan abadi akan terjaga.